Halo gengs, iya. Ini gue ada pernah janji gitu ya. Sorry. Dulu banget. Ya mungkin gue lupa deh. Kayaknya pertengahan tahun itu gue pernah bikin episode yang namanya Skenario Allah Pasti Indah dan Mudah. Dan waktu itu gue pernah janjiin ada 3 part. Sudah ada Sudah ada part 1, sudah ada part 2. Ini kebanyakan ngopi. Tinggal part 3. Cuma part 3 ini gue akan cerita bukan kisah, ya pokoknya kisah seorang teman. Tapi menurut gue epic banget sih. Gini, kita banyak protes dengan takdir Allah selama ini. Padahal sebenarnya amalan tertinggi dari manusia adalah ridho terhadap takdir Allah. Itu tuh menyangkut semua hal. Ketika lo ridho terhadap takdir Allah, berarti lo mengakui bahwa Allah tuh maha tahu, Allah maha kuasa, dan banyak lah. Cuman kan tidak semudah itu. Kadang-kadang kita harus belajar dari peristiwa orang lain atau kisah orang lain. Kadang juga kita harus merenung tentang kisah kita sendiri, perjalanan hidup kita sendiri. Itu insya Allah bakal lebih mudah untuk menerima gitu loh. Nerimo ya. Kalau orang Jawa tuh falsafahnya adalah nerimo ing pandum. Apakah itu? Ya googling aja ya kalau itu. So aku akan kembali. Jangan kemana-mana. Kita akan cek ceritanya kayak mana sih gitu ya. Assalamualaikum, gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka. Tentu aja atas izin Allah SWT. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu, dan kuatkan hatimu. Jadi teman-teman, ini gue cerita dengan bahasa gue aja, gue rangkum aja ya. Sebutlah namanya Lisa. Jadi Lisa ini tuh dulu banget tuh pernah dijodohin sama ibunya. Cuma dia gak setuju, dia gak suka karena apa? Karena dia udah punya inceran lah, punya orang lain yang dia suka. Akhirnya dia ngebet tuh, dia kekeh untuk menikah dengan si orang yang dia cintai, si Lisa nih. Nah kebetulan ayah ibunya tuh udah bercerai. Jadi ya yang penting kan ayahnya udah setuju, ibunya nggak setuju juga nggak apa-apa ya kan. Menurut si Lisa waktu itu begitu. Akhirnya menikah, singkat cerita menikahlah tanpa persetujuan si ibu. Ya marah lah pasti ibunya kan. Apalagi nggak ngomong sama si ibunya, dia nikah. Waktu itu memang si Lisa sudah bekerja di luar kota, mencoba untuk mandiri. Jadi memang karena melihat si ibunya tidak merestui, dia memilih untuk datang ke ayahnya, dia menikah gitu kan. Dan ibunya gak dikasih tahu karena hubungan mereka udah mulai renggang. Ketika ibunya tahu bahwa si Lisa ini udah menikah tanpa sepengetahuan dia gitu kan, marah besar. Ya wajar ya, namanya ibu, dia yang ngebiayain lah, ibaratnya ngegedein si anak, susah payah, single mother gitu kan. Malah pas nikah dia gak dikabarin, ya wajar marah banget. Apalagi nikah dengan orang yang dia benar-benar gak suka gitu, dia benci. Sebutlah si suaminya ini, si suami Lisa namanya Tom. Dia gak suka sama Tom, menurut dia Tom itu pemalas gitu. Di titik tertentu ketika si Lisa hamil, dia berusaha minta maaf sama si ibunya ya kan. Lisa kan mungkin takut juga ya ketika nanti hamil, lahiran terus tidak dapat restu dari ibu. Iya kalau misalkan setelah lahiran dia selamat, kalau enggak gimana kan gitu ya. Dia juga takut. Akhirnya dia mulai mendekati ibunya di usia kandungan ke-7 kalau gak salah, ke-6 kayaknya, ke-6 ke-7 deh. Akhirnya si Lisa datang pulang ke rumah bersama si Tom, si suaminya. Si ibunya marah besar, diusir lah dari rumah. Gak boleh datang lagi forever and ever. Ya namanya ibu kadang lagi marah, ucapannya suka, ya marah banget lah, orang lagi marah banget kan kadang-kadang suka ini ya, ucapannya based on ego aja gitu. Waktu itu bilang gak usah mau lagi, gak usah anggap aku ibumu, bla 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 kayak gitulah. Terus gimana? Apakah dia minta tolong ke ayahnya? Kebetulan ayahnya sudah meninggal dunia karena kecelakaan beberapa tahun sebelum itu, sebelum peristiwa. Di saat itu Lisa udah down banget, ya kan? Tapi ya gimana, dia mulai memahami bahwa memang ibunya tuh memang wataknya keras dan dia tidak tahu harus bagaimana gitu. Sampai bertahun-tahun, 6 tahun berlalu ya kan, anaknya
sudah gede, bahkan sudah lahir anaknya yang kedua gitu kan. Masih belum baikan tuh mereka. Nah si Lisa udah kayak pasrah, udah berserah, bilang ke Allah, ya Allah, saya sudah berusaha tapi saya tidak tahu lagi bagaimana cara meluluhkan hati ibunya. Jadi si Lisa berdoa kepada Allah biar ibunya diluluhkan, walaupun dia nggak tahu gimana caranya, tapi ya yang bisa dilakukan cuma berdoa, ya dia cuma berdoa aja dari tahun 2018. Oke? Yang benar-benar dalam gitu loh doanya, karena kan dia udah punya anak. Waktu itu dia juga lagi kesulitan ekonomi ya kan. Orang kalau lagi kesulitan ekonomi kenapa ingetnya sama ibunya ya? Oke, lanjut. Memang sih dia nggak pernah nyusahin ibunya, dia nggak pernah minta uang selama ini juga. Alhamdulillah ada aja kerjaan gitu. Tapi kayak kok hati tuh kayak nggak tenang. Pertama, dia takut kalau misalkan nanti ibunya meninggal duluan sementara mereka belum baikan. Dia berdoa aja terus tentang hati ibunya biar dibahagiain, hati ibunya biar diluluhin kayak gitu. Terus waktu berjalan sampai pada titik sudah tahun 2024. Di awal tahun dia disuruh datang sama adiknya Lisa. Iya, Lisa punya adik. Disuruh datang karena apa? Karena ibunya mau berangkat umroh. Nah si Lisa takut, aduh gimana ya ntar diusir lagi kayak dulu gitu. Jadi bayangan-bayangan ketakutan itu masih tetap ada. Apalagi ini yang nyuruh datang tuh adiknya yang masih sangat muda gitu, jauh gitu. Agak-agak nggak percaya juga sih gitu. Iya itu mama yang pengen gitu, lo datang aja gitu. Ah masa iya sih? Nah berhubung si adiknya sampai nangis-nangis minta si Lisa datang ke rumah untuk nganterin si mamanya umroh, ya udahlah gitu kan. Dengan dagdikdukduer dia datang dengan anak-anaknya, cuman tidak dengan suaminya karena Lisa tahu kalau ibunya tuh masih sebel banget sama si Tom. Dia salam, dia minta maaf sama mamahnya itu, sama ibunya. Dan surprisingly kayak walaupun horor ya, tapi katanya si Lisa itu tuh kayak mudah aja gitu. Terus ibunya kayak ya gitu. Walaupun saat itu nggak langsung yang kayak lumer gitu nggak, but at least dengan kata-kata ya itu kayak beban yang bertahun-tahun itu hilang dari pundaknya si Lisa. Jadi beban yang di hatinya kayak ada satu ikatan yang lepas dari hatinya si Lisa. Dan pulang umroh juga dijemput. Dari titik itulah si Lisa baikan sama ibunya, walaupun belum baikan dengan si Tom. Oke, ini belum selesai teman-teman. Belum selesai. Nah, beberapa bulan setelahnya ada personal issue di rumah tangganya yang menyebabkan dia tidak bisa bekerja lagi. Akhirnya dia kan berhenti bekerja tanpa ada pekerjaan pengganti. Padahal sebenarnya fix income-nya dari si Lisa ini. Waktu itu ditawarin lah umroh sama si ibunya. Tiba-tiba di-share umroh murah, promo umroh. Si Lisa antara bimbang nih kayak, waduh ada sih duit segitu, cuman kan gue habis kehilangan pekerjaan nih. Ada misalkan dia berangkat umroh terus mungkin bisa hidup sekitar 3-4 bulan masih bisa lah untuk membiayai keluarganya gitu kan. Ya 5 bulan lah. Tapi karena ini yang ngajak adalah ibunya, ya dia pengen ngebahagiain ibunya dong. Setelah sekian tahun gak pernah ngebahagiain ibunya ibaratnya kan. Setelah sekian tahun dia cuma bikin sakit hati ibunya doang. Ya udahlah, berawal dari situ dan dia udah sholat istikharah, dia mantepin untuk berangkat umroh. Itu waktu itu dia belum belajar tentang umroh. Ternyata umroh itu kan sebenarnya menghilangkan kefakiran dan juga menghilangkan dosa kan. Jadi Allah pasti ganti dengan yang berlipat-lipat gitu loh. Ilmunya begitu. Dan di luar persangkaan ternyata si ibunya juga mau berangkat lagi umroh. Jadi mereka berdua akan me time, punya quality time untuk umroh bareng. Oh belum selesai. Dan ada yang lebih amazing lagi nih buat teman-teman. Sebelum berangkat umroh, dia dicari, bukan dia nyari ya, dia dicari sama headhunter. Dicari proses interview dari yang satu, interview user, interview country manager, sampai vice president. Alhamdulillah si Lisa ini mendapatkan pekerjaan itu. Usia segitu tuh agak susah kalau di Indonesia ya. Kan rata-rata maksimal 30 tahun ya. Teman gue si Lisa ini tuh udah di atas 35. Tapi namanya rezeki ya, dapet si Lisa ini. Alhamdulillah, pertama dia bisa
join setelah umroh selesai. Yang mana berarti kan umrohnya bisa lebih fokus untuk ibadah aja nih, bener gak? Dan yang kedua, yang surprisingly banget adalah di mana dia dapetin gaji lebih tinggi dibanding gaji dia yang sebelumnya. Itu kayak wow gitu kan. Maksudnya gini, itu ending dari kisahnya tuh gitu ya. Cuma buat gue gini loh. Lu bayangin ya, ketika dia bermasalah dengan ibunya dari tahun 2014 katakanlah. 2014 dia masih hai gitu-gitu, udah gak mikir gitu, masih mikirin diri sendiri. Ketika tahun 2018 dia mulai serius dengan doanya, meminta agar dia bisa baikan dengan ibunya. Dari tahun 2018 ke 2024 itu bukan waktu yang sebentar. Itu 6 tahun cuy. Tapi dia gak pernah melupakan doa itu atau keinginan itu. Dia selalu mendoakan ibunya, kebaikan ibunya, mendoakan kebahagiaan ibunya. Sampai di titik di tahun 2024 Allah kabulkan doa itu dengan sangat mudah. Dan bukan hanya baikan, Allah tuh ngasihnya ada hadiah lain, ada bonusnya, di mana dia si Lisa sama ibunya ini bisa umroh bareng berdua, punya quality time berdua. Yang kurang lebih 10 tahun mereka kayak perang dingin gitu kan ibaratnya. Dan gak selesai di situ. Dan Allah gantikan langsung dengan pekerjaan yang lain, dengan ganti yang gajinya jauh lebih tinggi. Kepikir gak sih kayak urutannya? Epic banget gak sih? Kayak Allah tuh pengen memanggil si Lisa ke Baitullah bersama ibunya di saat hatinya itu benar-benar bisa tenang tanpa khawatir tentang pekerjaannya. Masya Allah ya, barokallah lah. Jadi barang siapa yang bertawakal kepada Allah itu kan, bertawakal kepada Allah, hanya bergantungnya kepada Allah, mempercayai dan ridho terhadap takdir Allah, itu Allah pasti berikan jalan keluar dan solusi yang tidak disangka-sangka. Itu pasti. Itu janjinya Allah kok teman-teman, gak pakai insya Allah, itu janjinya Allah. Dan Allah pasti menepati janjinya. Banyak lagi kisah-kisah yang lain. Kalau lo merenung, insya Allah nemu. Insya Allah nemu. Mudah-mudahan ini jadi penyemangat kita, ya, memperkuat iman kita. Apapun yang terjadi, asalkan lo ridho terhadap yang sudah terjadi, itu pasti terbaik. Pasti Allah gantikan dengan yang jauh lebih baik. Cuma PR-nya, jalan Allah tuh gak bisa kita sangka. Tugasnya kita, challenge kita adalah yakin dan sabar. Oke? La haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.